Templo de Sam Kai Fui Kun, Casa de Peno Restrakseng. Jalanan, kami melihat Hotel Grand Lisboa. Jadi ada 7 patung yang terdapat di sini. Vlog Traveling Hong Kong Macau episode 7. Halo Pals, hari ini adalah hari terakhir aku dan Bowo berada di Macau. Setelah menginap semalam saja, pagi ini kami ingin menyusuri jejak-jejak Portugis di Macau. Macau dijajah oleh bangsa Portugis dari tahun 1557 sampai 1999, sehingga bekas-bekas peninggalan bangsa Portugis dapat ditemukan di sini. Jalan-jalan di Macau, jadi ini hari terakhir gue berada di Macau, dan sebelum balik ke Hong Kong, ini gue sama Bowo tuh mau keliling belok kiri di tempat wisata lainnya di Macau. Salah satu yang kita tuju adalah Largo de Senado, itu kayak alun-alun dan udah ada sejak zaman Portugis. Jadi ini adalah Rua da Felicidade, kayaknya sih artinya Jalan Felicidade. Ini jalan yang menghubungkan antara berbagai tempat wisata di Macau dan tempat-tempat penting di Macau. Jadi di Jalan Rua da Felicidade ini kita bisa pergi menuju ke Largo de Santo Agostinho, Teatro de Pedro, Igreja de Santo Agostinho, dan Igreja Seminario de SUC. Itu hanya dengan berjalan kaki selama 5 menit. Di sini juga dekat dengan ini Avenida de Almeida Ribeiro yang memiliki berbagai tempat wisata historis juga. Seperti ada Templo de Sam Kai Fui Kun, Casa de Peno Restrakseng. Ini juga ada Avenida de Almeida Ribeiro. Jadi daya tarik atau hal yang menarik dari Macau ini dia karena dijajah oleh Portugis, jadi bahasanya itu kadang menggabungkan antara bahasa Kanton dan ada juga bahasa Portugis. Jadi jejak-jejak Portugis masih tersimpan di sini. Oh, ini ada penjelasan dalam bahasa Inggris ya. Di sebelahnya itu ada berbagai tempat sih kayaknya ya, berbagai tempat atau restoran, tempat makan, kafe gitu yang ada di sekitar jalan di Rua da Felicidade. Yang bisa gue baca ini kayaknya nih ada Macau Watch, lalu ada ini apotik. Itu doang kali yang bisa gue baca. Oh, ini juga Brulab. Selebihnya gue rata-rata nggak bisa baca karena dia pakai bahasa Kanton dan ditulis dengan huruf Cina. Di sini juga ada keterangannya. Ini adalah suasana jalanan di Macau. Hari ini adalah hari Sabtu, namun di sini terlihat lengang. Mungkin karena bukan pusat wisata, jadi orang yang beraktivitas di luar tampak sedikit. Beberapa toko bahkan terlihat tutup. Tujuan pertama kami adalah Largo do Senado. Karena jaraknya dekat dengan hotel, kami pun pergi ke sana dengan berjalan kaki. Nah, ciri khas dari tata kota Macau bisa kita lihat di sebelah kiri, di mana terdapat banyak jalan kecil yang bisa dilalui oleh mobil. Itu ada petunjuk jalan arah Largo de Senado, jadi kita bisa belok kanan. Nah, ini belok kanan menuju ke Largo de Senado, atau kalau bahasa Inggrisnya disebut dengan istilah Senado Square.
jualan buku dan majalah. Oh, ada tempelan kulkas juga, ada kartu pos, cuman gue nggak tahu harganya berapa. Ini ada bis nomor 101X. Ini adalah bis menuju ke Ponte Hongkong dan Zhuhai. Yeay, akhirnya sampai juga di Senado Square. Jadi di sini kita bisa melihat berbagai bangunan khas Portugis ya di Makau. Ini ada yang warna pink di sebelah kiri, lalu ada juga yang warna kayak krem gitu di sampingnya, dan ini ada yang warna putih. Di sini kayak alun-alun dan banyak pengunjung baik dari Makau sendiri ataupun dari luar negeri berkumpul di sini. Kalau di Jakarta mungkin kayak kota tua kali ya, karena ada bangunan-bangunan tua dari sama-sama dari penjajah juga. Kalau di kota tua itu dari Belanda, di sini dari Portugis. Kayak gitu. Nah, di depan dari Senado Square ini ada gedung bersejarah juga kayaknya ya. Namanya itu Instituto para os Assuntos Municipais. Itu ada tulisan dalam bahasa Portugisnya, lalu ada bahasa Kantonnya, dan di situ kayak ada huruf Romawinya. Gue sebenarnya belum tahu banget itu gedung apa, cuman banyak orang berfoto yang latarnya itu gedung ini. Instituto para os Assuntos Municipais. Largo do Senado tercatat sebagai situs warisan bersejarah UNESCO. Dengan area seluas 3.700 meter persegi, area ini menjadi tempat pertemuan antara bangsa Tiongkok dan bangsa Portugis dari abad ke-16 hingga 18. Pada tahun 1940, di sini pernah terdapat taman dengan patung Vicente Nicolau de Mesquita. Tapi karena Mesquita bertanggung jawab atas meninggalnya banyak tentara dinasti Qing, patung ini akhirnya dihancurkan dan kini hanya menyisakan air mancurnya saja. Selepas dari Largo do Senado, kami pergi menuju ke sebuah kafe karena ingin mencoba Portugis Ectat Makau yang terkenal. Kafe tersebut sebenarnya belum buka, namun antrian sudah mengular. Awalnya kami ikut antrian, tapi setelah diketahui bahwa ternyata kue tersebut tidak halal, kami batal membelinya. Kami kemudian pergi ke Ruins of Saint Paul. Di tengah-tengah perjalanan, kami melihat Hotel Grand Lisboa yang berdiri dengan megahnya. Sebelum sampai di reruntuhan Saint Paul, kami melewati gereja Santo Dominikus yang tampak cantik. Gereja ini didirikan pada 1587 oleh 3 pendeta Dominika Spanyol yang sebenarnya berasal dari Meksiko. Siapa sangka, di gereja inilah surat kabar berbahasa Portugis pertama di Tiongkok dipublikasikan dengan nama surat kabar A Bela da China yang mulai terbit pada 1822. Gereja ini masuk ke dalam situs warisan dunia Makau yang diakui oleh UNESCO.
Mendekati Ruins of Saint Paul, kami menemukan kios souvenir Makau di pinggir jalan. Nah, kalau teman-teman berencana beli oleh-oleh di Makau, aku saranin beli di pinggir jalan seperti ini karena harganya lebih murah ketimbang beli di toko-toko yang ada di dekat tempat wisata. Jenis souvenir dan bentuknya sama aja kok kayak yang ada di toko. Kadang kita bisa dapat potongan harga juga kalau beli dalam jumlah banyak. Lumayan loh, bisa hemat. 38 20 Ini adalah reruntuhan Sangpo, tempat wisata ikonik juga yang ada di Makau. Di sini rame banget, mungkin kalau di Jakarta kayak kota tua sih. Jadi untuk sampai di atas sana kita mesti menaiki anak tangga. Saat ini gue sedang berada di reruntuhan Saint Paul yang ada di Makau. Ini kita bisa lihat di belakang. Jadi ini bangunan tuh kayak bangunan bekas gereja gitu. Bangunan ini sangat bersejarah karena bangunan ini adalah bekas dari bangsa Portugis saat menjajahi Makau. Kita lihat di sekeliling itu banyak banget orang berkumpul, turis lokal ataupun internasional berkumpul di sini untuk berfoto-foto di depan reruntuhan ini. Nah, untuk ke sana kita mesti menaiki puluhan anak tangga. Oke, sekarang kita coba naik ke sana. Kita hitung ada berapa jumlah anak tangga yang mesti dilalui untuk sampai ke atas. Oke, kita hitung dari sini. 1, 2, lalu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, sampai sini sudah 13 anak tangga. Dan di beberapa bagian itu ada bagian tangga yang sangat lebar seperti ini. Itu berbeda dengan ini yang lebih sempit. Tadi 13 ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, di 24 juga tangganya lebih lebar. Oke. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ini anak tangga ke 35. Semakin mendekati kita ke reruntuhannya dan harus semangat lagi naik anak tangga biar lebih dekat. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Jadi total ada sekitar 69 anak tangga yang masih dilalui untuk sampai ke sini. Ramai banget ya guys di sini, dan ada bocil-bocil juga di sini sedang pakai pakaian ini ya, kayaknya habis pentas seni mereka atau menari-nari ya. Dan di sini, oke. Di sana ada pintu ternyata. Jadi kita bisa masuk lewat pintu situ juga. Dan menariknya di reruntuhan ini tuh ada tulisan Mater Dei, itu berasal dari bahasa Latin, artinya adalah Ibu Dewa. Di sana juga ada 7 patung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 patung yang terdapat di sini, di reruntuhan ini. Kalau ini dari sisi ke arah reruntuhannya, ini adalah sisi yang berlawanan dari tempatnya. Jadi ini dari atas kita bisa melihat ada banyak orang berkumpul di sini. Mereka berfoto berbagai gaya. Oke guys, ini adalah penjelasan tentang si ini Ruins of St. Paul. Jadi katanya ini adalah visit dari gereja dulunya ya, gereja Mater Dei yang dibangun pada tahun 1602 sampai 1640, dan ini adalah sisa-sisa dari bangunan tersebut. Katanya ada kampus juga yang kena kebakaran pada tahun 1835. Visit ini dia ukurannya 23 meter dan tinggi 25,5 meter. Jadi tingginya itu 25,5 meter, tapi kalau sininya ukurannya 23 meter. Lalu ya banyak ya penjelasannya. Dan Mater Dei itu artinya adalah Ibu Dewa, yang tertulis di tengah-tengah pintu masuk. Jadi ada di situ Mater Dei artinya adalah Ibu Dewa dari bahasa Latin. Reruntuhan St. Paul sebenarnya nggak cuma bekas gereja aja, melainkan kompleks keagamaan Katolik pada abad ke-17. Tempat ini bernama St. Paul karena didedikasikan untuk Rasul Santo Paulus yang merupakan penyebar agama Kristen pada abad pertama. Sejarahnya yang begitu kaya membuat Ruins of St. Paul tercatat sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia asal Portugis berdasarkan ketetapan dari pemerintah Portugal. Kalau tadi cuma lihat bagian depannya, sekarang kita coba masuk melewati pintu yang ada di bekas gereja ini. Nah, di sini jangan sekali-sekali menyentuh dinding bangunan di sini alias tembok cunambo karena dilarang. Itu apa dalamnya? Ada sesuatu. Oh, kekentuhannya ya. Ini dia bekas-bekas reruntuhan kolese atau sekolah agama yang masih tersisa. Reruntuhan bangunan ini disimpan di dalam beberapa lubang yang ditutup dengan sebuah kaca. Oh, kita bisa turun dari sini kayaknya. Oh iya bisa. Ya. Tapi Nggak tahu kemana ya arah. sama aja. Itu kan dia kan keluar. Oh ya, di sini juga terdapat ruang pameran yang ada di bangunan putih ini. Untuk masuk ke dalam, kita mesti membeli tiket terlebih dahulu di bagian informasi.
Sampai sini vlog traveling Hong Kong Macau episode 7. Berkunjung ke sini membuatku jadi mengenal lebih dalam tentang sejarah, terutama soal jejak-jejak Portugis di Macau. Keseruan di Macau masih berlanjut.